Enak ya? Enak. Roti ya? Enak. Ini cocok banget. Tiga, dua, satu, Biber yuk. Halo, Hai. jumpa lagi kami berdua saja. Yes. Kita lagi ada di Biber, bincang berdua. Yoi. Jadi ceritanya edisi kali ini adalah edisi anniversary ketiga, ulang Yes. tahun pernikahan kami yang ketiga. Betul sekali. Ngomong-ngomong anniversary, Ya? kita selalu irit nggak sih? Ingat-ingat deh. Anniversary pertama Ah, itu di mana yo? Se. Se, Anniversary. se. Yang kedua kan di rumah. Hmm? Ya sih, yang kedua tuh di rumah. Rumah mana? Sini, masak. Mhm. Iya. Terus Terus yang anniversary pertama itu via. Via Via. Iya. Kami dapat kado pernikahan dari Via Via. Thank you Via Via. Itu makannya enak banget sih, parah. Iya, Otentik banget betul. Itu jadi dan healthy. mereka itu kasih kado pernikahan ya buat kami. Kadonya voucher aja ya. Kapanpun kalian mau pakai silahkan. Yes. Nah, jadi setelah 1 tahun itu baru kami pakai. Ya memang buat anniversary sih. Dan emang maksudnya kami tunda-tunda dulu, kira-kira masih bisa nggak nih? Ternyata bisa. Terus senang banget boleh dipakai setelah ulang tahun pernikahan yang pertama. Dan makan apa aja loh? Iya, ada vlog ya, tapi ya belum di-up. Iya, betul. Terus yang kedua, masak-masak di rumah. Ya, yang kedua masak di rumah. Waktu itu aku challenge Harley Yoga Pradana untuk masak. Terus dia bingung, aku masak apa? Terus kamu bikin sebuah kreasi gitu. Iya kan? Iya, apa ya waktu itu ya? Apa aja ya? Apa aja sih? Tapi ada jamur-jamurnya gitu. Iya, ada jamur-jamurnya. Terus yang ketiga, challenge-nya aku masak lagi, tapi bukan masak, tapi baking. Baking, Terus, aku nge-organize. iya. Jadi sebenarnya di sini tuh kayak kami tuh bertukar fungsi. Bertukar fungsi pada biasanya kan Dara lebih jago masak, lebih biasa masak. Aku mengorganize tempat, terus kayak teknis-teknis kayak masang tripod, lighting, dan segala macam biasanya emang aku yang handle. Untuk kali ini Bertukar. apa ya? Iya. Menurutmu apa hal yang bisa kita petik dari sini? Banyak sih. Kayak aku jadi lebih belajar bab detail, bahwa maksudnya dari apa yang kita biasa kerjakan itu ternyata kita nggak boleh nih kayak kok aku kerjaannya cuman kok kerjaan aku paling banyak, kok kerjaan dia kayaknya tuh enak cuman gitu doang. Itu sama sekali nggak boleh kayak gitu sih. Percaya bahwa kerjaan masing-masing tuh punya porsinya, dan kita nggak bisa kayak mengukur gitu doang sih aku yang udah kerja paling berat. Nggak boleh kayak gitu sama sekali. Ya betul, aku setuju. Ini ya, ternyata saat kita mengerjakan kerjaan kayak aku mengerjakan kerjaan Dara tuh ternyata ribet juga ya. Ternyata ada hal-hal yang Butuh fokus, butuh kesabaran lebih yang di situ. Misalnya kayak tadi tuh cuma buat nyairin keju sama margarin dan susu. Itu ternyata Bikin pegel banget. bikin pegel, panas, dan bosen nih sih. Cuma gitu doang. Cuma ya ternyata itu susah gitu. Ya dari sini sih aku sih sangat menghargai wah ternyata peran Dara dalam kehidupan kami sehari-hari itu besar juga gitu. Jadi emang nggak bisa disepelein. Aku setuju banget sama Dara. Kita nggak bisa nyepelein pekerjaan orang lain yang menurut kita gitu doang. masak doang,
bersih-bersih doang. Oh, tidak begitu Ferguson. Iya. Dan aku juga sih, maksudnya kayak ternyata kayak set apa namanya ring light, set apa namanya apa ya gitu yang tripod, habis itu terus ngangkat itu nggak yang semudah itu gitu, walaupun emang kelihatannya oh cuman ngangkat gitu, oh enggak, maksudnya semua itu sesuai porsinya dan harus memahami serta menghargai itu paket. Dan ada yang lucu, apa tuh? Ternyata Dara itu baru tahu yang namanya water pass. Iya, serius aku baru tahu gara-gara hari ini. Iya, jadi thank you hari ini. apa? Aku bilang itu water passnya udah pas belum? Kalau belum ya makanya miring gitu. Yang mana gitu? Nggak ada kok, mana sih nggak ada air deh gitu, atau nggak ada sih bulat-bulat. Jangan-jangan kamu baru tahu ada gelembung air di situ? Iya, serius aku baru tahu ternyata di tripod itu ada yang namanya water pass, dan itu yang bisa mengukur keseimbangan. Oh ini tripodnya tuh udah center belum. Menarik ya. Ternyata ya, ada. Gitu. Ya hal sepele gitu nggak kepikiran kadang kalau kita memang tidak biasa mengerjakannya gitu. Walaupun sebenarnya barang sepele ya tripodnya. Ya kayak aku, ya ampun sepele, maksudnya nyairin itu dengan teknik yang ada airnya gitu kan, emang harus ditungguin terus diputer-puter kayak gitu, kayaknya dia bosen banget gitu, kayak nggak perlu mikir sebenarnya. Tapi menurutmu cara kerja apa atau mungkin teknik apa yang ternyata, karena aku otodidak nih. Ya bukan otodidak, maksudnya aku awam untuk baking. Walaupun sebenarnya aku dulu sih sering sih bantuin kayak bikin kue kering, kue kacang segala macam. Cuma ya maksudnya ya gitu-gitu aja, cuma bantuin apa ngasistenin apa, cuma disuruh ini ya aku lakuin gitu ya. Ada nggak yang ternyata original? Aku kan nggak ngacu apapun nih tekniknya, nggak belajar dari siapapun. Ya aku pikir kayak ngupas telur. Aku cuma tahu di resepmu tuh pisahin kuning telur sama putih telur. Ya udah aku cari caraku sendiri dong. Gitu. Tapi memang gunanya resep tuh untuk itu sih. Maksudnya kita pasti menggunakan cara kita masing-masing. Tapi memang konsepnya memang harus dipisahkan itu. Ada nggak cara yang beda? Sebenarnya bukan cara yang beda ya. Di sini tadi kan kamu bilang aku cuman ngasistenin. Justru ngasistenin itu biasanya dia jadi tahu. Maksudnya jadi kayak secara tidak langsung dia kayak otomatis kan kita kayak ngeliat prosesnya atau apa. Dan itu yang mungkin suatu hari nanti bisa diterapkan dan diaplikasikan sesuai dengan yang kita mau buat. Tapi kayak berkaitan, misalkan kita mau buat kamu biasa bikin roti kering yang enggak ini, cuman kan pasti kamu lihat cara telurnya, tapi kamu paling nggak tahu lah ini tuh namanya tepung, ini tuh namanya gula, ini itu namanya maizena dan lain-lain. Nah paling nggak tahu itu aja konsepnya. Nah kemudian nanti ketika kita sudah dihadapkan langsung dengan resepnya, itu biasanya kita udah nggak yang terlalu ini harus gimana, ini enak kayak gitu sih. Justru karena ngasistenin itu, justru kita bisa belajar banyak banget dari situ. Karena kita menjadi manusia tuh pasti, aku nggak bisa bilang pasti juga sih, mungkin ada orang yang nggak gitu ya. Tapi kalau aku menjadi asisten, itu pasti aku mengamati. Waktu itu kan panjang ya, memasak itu kan butuh waktu yang panjang. Ya pasti sih, maksudnya kalau asisten kan pasti kan mengerjakan apa yang biasa si yang diasistenin kerjakan kan. Iya. Tapi kan itu bisa mengambil pelajaran banyak banget di situ, kayak memahami, ngamatin itu tuh belajar gitu. Kita nggak boleh sepelein itu gitu. Nah ngomong-ngomong, kalau menurut kamu nih, menurut kamu cara challenge atau cara perayaan anniversary seperti ini kalau buat seorang Dara tuh apa? Kalau menurut aku menarik sih, karena
di sini kita nggak cuman saling, maksudnya di sini kita saling bertukar porsi, itu tuh kita kayak lebih menghargai pasangan juga. Oh ternyata kita nggak boleh loh kalau gini, kita harus menghargai, kita harus tahu lah, kita harus bersikap seperti apa. Misalkan pasti orang gue yang ngangkat-ngangkat ini aja capek gitu, dan kita harus ngehargain itu gitu, nggak boleh yang kayak nyepelein, lebih kayak menghargai. Terus juga menciptakan momen, karena untuk aku ketika kita bisa menciptakan beberapa momen-momen, itu adalah pupuk. Kalau di dalam tumbuhan itu dia pupuknya yang bisa bikin cintanya tuh mekar, tumbuh terus gitu. Dan momen itu kalau dibungkus dengan baik, ketika suatu saat kita udah tua atau dikasih panjang umur sama Tuhan, dan itu bisa jadi kayak, wah ini pas lihat fotonya, ini dulu kita lucu juga ya, kita kayak gini. Jadi kayak memberikan kekuatan dalam sebuah hubungan. Tapi momen tuh menarik sih. Aku juga melihat ini tuh sebuah momen. Jadi kayak apa sih ya? Kalau dibedah tuh ya otak kita gitu kan, itu yang jelas kan isinya tuh apa gitu kan? Isinya tuh apa? Jadi kayak peringatan anniversary gitu kayak menambah database dalam otak kita yang apa ya, aku suka nonton film itu loh, nonton film yang aku lupa judulnya, tapi dia tuh kayak hilang ingatan, tapi ada memori yang tertanam di dalam ingatannya itu. Kebanyakan itu momen-momen yang sangat berarti, terutama kayak kebahagiaan tentang keluarganya, terus hal-hal yang mungkin tidak rutin gitu ya, tidak rutin, atau bahkan yang rutin sekalipun, tapi itu memang menjadi hal yang terbaik buat dalam hidupnya gitu. Ya, menurutku kayak peringatan anniversary seperti ini tuh cukup asik ya, cukup penting supaya menambah ingatan itu. Jadi nanti kalau misalkan nih ya, amit-amit ya, misalnya kan aku nanti hilang ingatan gitu, akan ada trigger yang banyak untuk bisa mengembalikan ingatan itu. Ya, sedih. Ya, aku sih apa ya, menambah apa yang kita lakukan sehari-hari, rutin kita bangun, terus kita kerja, mungkin kita masak atau kita melakukan yang rutin lah gitu. Perlu ada fragmen memori yang itu sifatnya beda. Jadi kalau kita mau perayaan seperti ini setiap hari mungkin sebenarnya bisa, tapi malah jadi rutin ya kan. Dan kehilangan esensi. Iya betul, makanya kayak aku sama Dara tuh jarang romantisan kayak gini, candlelight dinner gini tuh. Kita bisa dibilang ya kalau lagi ada perayaan aja, entah ulang tahun Dara, entah ulang tahunku, kayaknya biasanya aku nggak memilih untuk seperti ini sih, atau anniversary seperti ini ya. Ya walaupun baru yang ketiga, tapi sudah banyak kisah yang menurutku menarik, unforgettable. Ya itu tadi, database-nya bertambah terus. Kak berkaca-kaca. Ngantuk. Kalau aku sih setuju banget sih. Aku pernah nonton film tentang kayak film luar deh. Jadi dia tuh sebuah pasangan gitu. Kalau setiap anniversary mereka itu pasti masak bareng. Ritualnya adalah itu. Aktivitas wajib ya? Iya, aktivitas wajib setiap tahun. Nah, terus mereka adalah konflik itu. Ada konflik yang mana mereka terus jadi kayak harus renggang hubungannya. Itu benar sudah suami istri. Tapi ketika mau
mendekati tanggal anniversary itu kayak refleks badannya untuk ayo belanja gitu. Terus akhirnya karena itu terbentuk kayak sudah jadi kayak ritual yang harus ini kayak kayaknya kehilangan banget gitu. Akhirnya mereka kembali di dalam satu ruangan yaitu dapur, dan mereka berdamai, mereka memaafkan, mereka melebur dalam suasana itu. Akhirnya terjadilah obrolan-obrolan yang ternyata itu hanya salah paham yang belum sempat mereka obrolkan untuk klarifikasi mungkin. Terus akhirnya ya bisa berdamai dengan keadaan itu gitu. Itu malah justru malah kayak annually rutin ya mungkin ya. Maksudnya hal yang rutin. Kalau saya itu pernikahan yang udah cukup panjang ya, 15 tahunan ada kayaknya. Ya udah lama gitu ya. Terus yang aku pelajari hari ini ya dari hasil membuat roti ini, bisa dibilang ini rotinya gagal. Aku pemenangnya. Ya kalau menurutku Dara berhasil banget untuk dekorasi ini, bisa merubah yang tadinya jemuran yang kita biasanya justru malah nggak perhatiin secara benar-benar, bisa jadi tempat yang ternyata asik banget seperti ini. Tapi Dara tadi sempat wah aku kasihan sama kamu, apa aku buatin ya. Aku pikir ini bukan masalah hasil gitu, ini bukan masalah hasil, tapi bagaimana kita tuh bisa berusaha untuk melakukan hal yang tidak biasa gitu ya. Makanya kayak bikin roti ini gagal juga nggak apa-apa gitu. Yang penting tuh adalah di sini aku bisa memahami bahwa bikin roti itu nggak gampang, dan aku makin sayang sama Dara karena istriku jago loh bikin roti gitu. Ini adalah salah satu hal yang membuktikan bahwa ada hal yang patut aku banggakan dari seorang istriku. Ya berarti yang lain gak bangga. Ya enggak. bangga, tapi kan ini kan aku melakukan sendiri kan, maksudnya melakukannya sendiri kan. Ternyata maksudnya kayak ya yang kamu lakukan riset, terus belanja, tahu-tahu udah habis lagi karena buat riset itu, ya itu membuahkan hasil gitu. Aku kan instan sekali, aku coba pakai resep kamu, terus aku melakukan dan ternyata belum terlatih gitu. Cuman ada di satu step dan itu ternyata merubah semua gitu kan. Iya. Terutama baking sih. Kalau baking tuh jauh lebih resikonya tuh banyak banget, step by stepnya gitu. Dan aku juga belajar masalah itu sih. Ya itu sama kayak buat aku juga, misalnya roti ini pun berhasil ya mungkin seneng ya, yang namanya berhasil seneng. Tapi lagi-lagi tadi kayak Dara nawarin sini, aku cuma butuh waktu 1 jam kok untuk bikin itu jadi berhasil gitu. Enggak, ya hasilnya seperti ini ya kita nikmatin. Dan menurutku justru malah jadi berkesan sekali. Kita jadi inget dulu, kita waktu itu bikin roti tapi gagal, ya kan? Itu kan kayak jadi sesuatu yang bisa teringat terus gitu. Kalau berhasil ya mungkin akan teringat terus, cuma kan jadi kayak nggak ada bahan ejekannya gitu loh kan. Oh, kamu gagal waktu itu. Kok nangis? Sedih, terharu. Nanti makeupnya luntur. Tapi iya sih, maksudnya ya itu, mesti kita juga harus benar-benar menghargai yang namanya proses. Ini proses dalam semua ya, proses dalam hubungan pun itu sangat berarti banget sih, dan wajib untuk diapresiasi. Walaupun baru 3 tahun tuh masih sangat, kalau bayi kalau ini masih balita ya, masih sekansa ini banget lah. Ya kansa 2 tahun ya kan. Tapi ya namanya hubungan tuh sama seperti anak. Gimana caranya kita mengisi si kertas kosong itu ya, untuk menjadi sesuatu yang bisa
ya bisa bermanfaat untuk kita berdua dan keluarga kita pastinya. Nah, aku tuh sebenarnya tuh buat hidupku pribadi tuh aku tuh kurang suka perayaan sebenarnya. Kenapa? Terutama kayak ulang tahunku gitu ya. Aku kayak ngerasa nggak perlu. Saya aku sendiri nggak perlu karena itu ya pun itu adalah hari bahagia kan, hari bahagia aku gitu kan. Menurutku nggak perlu lah kalau kayak dirayain gitu. Tapi ternyata setelah aku kenal Dara yang selalu menghitung menjelang hari ulang tahunnya, terus selalu ngingetin jadi ngerimain temen-temennya besok aku ulang tahun loh segala macam, kayak awalnya sih kayak penting banget ya kayaknya ulang tahunmu gitu ya, tapi ternyata setelah hal-hal yang sifatnya seremonial ini kulakukan tadi, yang terpaksa ya, nggak terpaksa sih sebenarnya, cuma kayak ya udah mau nggak mau harus merayakan gitu ya, lama-lama aku sih bisa memahami, bisa menikmati ternyata kebahagiaan tuh nggak cuma buat aku. Kebahagiaan tuh nggak bisa cuma melulu ngomongin aku bahagia aku enggak, tapi di sini pun aku misalkan tidak menikmati perayaan ini pun setidaknya kamu, Kansa, atau misalkan ada teman-teman yang ikut merayakan itu ikut bahagia. Jadi bahkan sebenarnya kalau seperti ini kebahagiaanku tuh nggak penting, yang penting tuh justru malah kebahagiaan orang-orang yang ada di sekitarku yang mereka merayakan hari bahagiaku gitu. Tapi itu juga penting loh, maksudnya kita harus tahu cara gimana kita berhak untuk bahagia itu. Jadi maksudnya menjemput kebahagiaan itu. Saya kayak kamu tadi bilang, aku nggak perlu tuh untuk merasa bahagia, yang penting orang lain merasa bahagia. Itu sangat bagus. Maksudnya aku juga sangat mengapresiasi tentang, maksudnya ketika kita misalnya kayak kita ngasih surprise ke sahabat kita gitu, sahabat yang maksudnya dia juga sangat excited kalau dikasih surprise ya, itu dia kan senang dan terharu kayak gitu ya. Itu gimana ya, kayak ya pasti kita juga ikut senang, kita ngerasain kayak ngerasain terharunya juga gitu. Tapi kadang kita juga suka lupa gimana caranya. Kita jangan bahagiain orang terus, tapi kita juga butuh bahagia dengan cara yang sudah pasti kamu ataupun siapapun itu tahu cara ngebahagiainnya itu dengan cara seperti apa gitu. Ya sih. Ya. Kalau emang lagi tidak bisa dengan cara itu, yang nggak apa-apa untuk bilang kayaknya enggak deh, mendingan. Kalau aku yang penting irit sih. Oh kalau gue. Iya, karena apa ya, menurutku tuh kenapa tidak harus mahal untuk merayakan sesuatu. Karena kan yang paling penting kan adalah momen. Ya kan, bukan masalah harganya, bukan masalah barangnya apa, bukan masalah mereknya apa. Tapi justru momennya. Misalnya kayak aku udah lama nih kepengen makan roti menul gitu kan. Ya saat anniversary ini ya udah, kita punya bahan apa, kita punya alat apa di rumah, itu yang dimaksimalkan kan gitu. Aku setuju banget, karena kebahagiaan itu tidak harus mulu-mulu tentang materi, tentang kado mahal, tentang sesuatu yang mahal kita harus dinner di tempat yang mewah ataupun apa. Tapi kita lebih ke ya, kalau kita sedang memiliki rezeki yang berlebih, tidak salahnya atau dengan cara kita kayaknya menarik deh kita misalnya staycation atau apa, itu kan juga bisa. Oh ya, itu juga perlu sih. Tapi tidak harus. Tidak harus. Kalau memang keadaan sedang seperti sekarang, kita harus di rumah saja. Di rumah harus prihatin, harus dengan seirit mungkin harus memilah-milah ini kira-kira dana mana yang lebih penting. Itu sih sangat bijak ketika kita ya udah memanfaatkan yang ada aja gitu.
Iya. Menciptakan momen yang sederhana itu sangat mudah kok. Gitu. Tapi aku sih lagi memang kepengen banget nanemin hal semacam ini ke Kansa. Okay. Jadi perayaan atau peringatan itu nggak perlu nggak harus glamor. Karena kalau aku ingat-ingat ya, perayaan ulang tahun yang memang sengaja untuk dirayain itu kayaknya baru satu kali waktu aku umur 5 tahun. Kayaknya selebihnya itu nggak ada yang perayaan yang sengaja undang temen terus kemudian diacarakan gitu tuh, itu nggak ada ya. Tapi ibu tuh selalu membuat momen spesial, misalnya kayak pagi-pagi ibu udah masak masakan kesukaanku, terus pas aku makan tiba-tiba selamat ulang tahun gitu. Nggak ada kue, nggak ada lilin, nggak ada apa, tapi hal itu berkesan banget. Iya, jadi lucu. Sekedar makanan tapi itu makanan kesukaan, terus ucapan apa ya, memberikan energi kasih sayang yang besar, itu menurutku berarti banget gitu. Walaupun dengan hal-hal yang sederhana sekali. Iya betul. Nah terus maksudnya aku kepengen nularin ke Kansa yang seperti ini juga gitu. Tapi itu menarik loh. Aku merinding dengarnya, maksudnya itu ngajarin poin penting banget untuk Kansa, menyadarkan dia bahwa kebahagiaan itu tidak harus dengan yang tadi glamor ataupun materi. Maksudnya ada banyak hal sederhana yang sangat bisa untuk kita syukuri. Iya betul. Terutama apa yang kita punya deh. Iya. Ya, sering kali kan kita lupa mensyukuri apa yang sudah kita punya. Maksudnya kita maunya yang belum punya gitu. Ya wajar. Kita cari apa yang belum ada, kita cari apa yang belum punya. Tapi seringkali kita tuh kayak lupa gitu. Dengan hal-hal kecil itu nggak sih? Dengan hal-hal yang udah kita punya. Misalnya kayak kadang kita menyanyiakan orang yang ternyata sayang sama kita. Itu kan sering loh. Atau gini aja, kadang-kadang yang bikin aku suka, nih aku agak melo juga jadinya, kayak aku hari ini masih dikasih nafas, aku hari ini masih diberikan kesempatan waktu oleh Tuhan, masih bersama suami dengan keadaan sehat dan keadaan bahagia gitu, masih bersama anak gitu, masih bisa kumpul, masih cukup, tidak kelaparan gitu. Itu kayak itu selalu, maksudnya kalau bisa aku selalu ucapkan terima kasih. Dan aku sangat dulu aku mungkin menjadi seseorang yang cukup kayak kenapa sih aku ekstrovert tidak seperti yang introvert gitu. Tapi aku sekarang bangga karena apa? Karena aku diberikan kesempatan menjadi orang ekstrovert, jadi aku bisa sangat mudah mengekspresikan, bahkan mengucapkan itu walaupun tidak setiap hari, tapi aku sayang kamu, atau aku berharga banget, kamu tuh berharga banget loh buat aku, atau segala macamnya kayak gitu. Kayak itu, dan itu aku ucapkan karena kayak aku percaya bahwa waktu yang Tuhan kasih itu tidak belum tentu terulang kembali di kemudian hari atau besoknya. Jadi aku nggak mau menyesal ketika Tuhan tiba-tiba ambil nyawaku dan aku tidak aku terlalu mungkin terlalu bersahabat dengan gengsiku atau bersahabat dengan bersahabat dengan hal-hal yang
nunggu dia aja dulu yang ngucapin baru aku, nah itu aku nggak mau sama sekali. Lebih ya aku pengen ngucapin ini karena aku sedang merasakan itu, jadi aku pengen ungkapkan itu agar orang yang aku sayang itu mengerti dan tahu, jadi aku tidak akan ada sebuah penyesalan yang nanti akan terjadi ketika mungkin hari itu masanya untuk aku pergi. Menarik ya. Apa kalau boleh aku tarik kesimpulan, ya, jangan tunda ucapkan sayang. Ya. Seakan-akan kamu akan mati besok. Iya. Tapi jangan ragu-ragu untuk menyayangi, seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Iya benar banget gitu. Tadi udah ngomong extrovert introvert, kayaknya itu akan kita bahas di next. Yes. Oke, kalau gitu sampai jumpa lagi semua sahabat. Ya, terus stay tune di YouTube kami ya. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Terima kasih semuanya. Bahagia selalu dan sehat selalu. Bye-bye. Sampai jumpa di Piber berikutnya. 3, 2, 1. Terima kasih.